Morfologi bagian generatif alias bunga. Saya sampaikan mengenai fungsi bunga terlebih dahulu. Jadi bunga ini merupakan alat perkembangbiakan pada suatu tumbuhan. Dia berfungsi untuk berkembang biak. Dan bunga dikelompokkan menjadi dua, bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau pada daun, daun tunggal, daun majemuk. Definisinya sama dengan daun. Kalau bunga tunggal berarti setiap tangkai terdapat satu bunga. Ini adalah bunganya, sedangkan bagian yang kedua adalah tangkainya. Adapun berdasarkan letaknya, ada yang berada di ketiak, dan ada yang kedua berada di ujung. Nah, perhatikan yang di ketiak, setiap tangkai daun itu kan muncul di nodus atau titik tumbuh. Jarak antar dua nodus ini namanya ruas. Nah, pada ketiak atau di nodus itulah kemudian muncullah tangkai bunga, sehingga bunga berada di ketiak. Adapun kalau di ujung berarti pada titik pertumbuhan, di ujung ranting atau cabang. Selanjutnya bagian-bagian bunga atau bagian-bagian perbungaan, berarti kan bunga majemuk ya. Ini adalah bunga anggrek, ini berarti majemuk. Kalau majemuk kita mengenalnya tangkai perbungaan. Kalau tunggal, tangkai bunga. Baik, selanjutnya baru ini yang dinamakan tangkai bunga. Dan bagian paling bawah merupakan bunganya. Nah, pada bunga yang paling bawah ini, setelah tangkai bunga, itu ada dasar bunga. Bagian yang di bagian ini. Dasar bunga, tangkai bunga, dan tangkai perbungaan ini mirip dengan ranting atau cabang atau batang. Makanya bagian-bagian bunga ini sering dikatakan menyerupai dengan ranting atau cabang atau batang, karena memang dia membulat kemudian agak keras begitu, bukan berbentuk helaian. Nah, ada organ lain yang menyerupai daun. Kalau tadi saya katakan organ yang menyerupai ranting, cabang atau batang, organ berikutnya ini adalah yang menyerupai daun. Ada daun pelindung paling atas sampai dengan daun-daun buah. Nah, kalian sudah dapatkan dahulu. Contoh paling mudah yang paling kalian ingat misalnya daun kelopak dan daun mahkota. Dia seperti daun karena bentuknya helaian. Contoh daun mahkota, lebar, kemudian memanjang, berwarna-warni. Tapi sungguh dia adalah bukan daun, hanya menyerupai daun. Ada lagi daun pembalut pada bagian yang ditunjuk ini. Nah, dia bagian dari bunga, tetapi bukan helaian daun. Bunga juga dibagi berdasarkan hiasan-hiasan bunganya. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kalau lengkap berarti punya perhiasan bunga dan juga memiliki alat kelamin bunga. Perhiasan ada kelopak, ada mahkota, kemudian alat kelamin bunga. Ini ada butik dan ada benang sari, ya. Sudah sering kita pelajari hal ini. Coba kita cermati perhiasan bunga, kelopak bunga yang mana? Dan berikutnya adalah mahkota bunga. Ya, mahkota bunga yang berwarna kuning, sedangkan kelopak bunga yang berwarna hijau. Jangan sampai kebalik.
Mahkota biasanya adalah bagian yang menarik sehingga warnanya biasanya terang atau mencolok. Adapun alat kelamin bunga, ada butik, ada benang sari. Iya, ini benang sarinya, butiknya yang kelihatan paling tinggi. Kemudian setelah kita belajar bunga lengkap, sebaliknya ada juga bunga tidak lengkap. Artinya ada bagian-bagian yang tidak dimiliki oleh bunga. Kalau tidak memiliki perhiasan bunga, mahkota, misalnya atau kelopak, dikatakan bunga telanjang, ya, tidak punya perhiasan. Sedangkan kalau tidak ada putik atau benang sari, salah satunya dikatakan bunga berkelamin tunggal. Bunga berkelamin tunggal berarti hanya memiliki satu alat kelamin, putik atau benang sari saja. Nah, pasangannya di mana? Pasangannya di bunga yang lainnya. Jadi satu bunga hanya memiliki putik, satu bunga yang lainnya memiliki benang sari. Itu tadi bunga yang terkait bunga tunggal. Sekarang kita membicarakan bunga yang majemuk. Bunga yang majemuk atau disebut dengan perbungaan adalah sejumlah bunga yang berkumpul membentuk suatu rangkaian tertentu, didukung oleh satu tangkai perbungaan. Nah, karena bunga majemuk, maka ada lebih dari satu bunga dengan satu tangkai. Lebih dari satu bunga dengan satu tangkai. Contohnya seperti gambar yang di sebelah kanan bawah. Ya, tata susunannya ada yang seperti itu. Tetapi ada tata susunan yang lain. Nah, bunga majemuk ini juga dikelompokkan berdasarkan arah mekar. Dikatakan majemuk tak terbatas jika mekarnya itu dari pinggir ke arah pusat atau ke arah tengah. Itu artinya apa? Ada bunga, berarti dari bawah dulu. Misalnya ini tangkai perbungaan, bunga-bunganya panjang ke atas, yang mekar yang bawah dulu, kemudian ke atas. Nah, dia dikatakan tidak terbatas karena apa? Karena ketika yang bawah ini mekar ke atas, yang atas juga tumbuh bunga-bunga baru. Jadi kejar-kejaran seakan-akan tak terbatas. Walaupun sesungguhnya yang atas pun nanti akan berhenti untuk mekar. Nah, sehingga yang bawah yang mekar ini akan bisa mengejar pada bunga yang paling muda atau bunga yang paling atas. Nah, sebaliknya bunga majemuk berbatas. Itu dari atas dulu terus ke bawah. Jadi biasanya bunganya muncul bersama majemuk, kemudian mekar dari atas dulu menuju ke arah tangkai perbungaan. Pasti akan terbatas atau berbatas. Karena dia akan bertemu dengan tangkai perbungaan. Kemudian kalau campuran keduanya dinamakan bunga majemuk campuran. Dari atas, dari bawah sama-sama mekar. Nah, di dalam bunga majemuk kita mengenal tipe-tipe perbungaan. Nah, ini seringkali ditanyakan, supaya diingat-ingat, ada banyak tipe-tipe perbungaan. Sama-sama satu tangkai perbungaan dengan banyak bunga, tetapi tipenya berbeda-beda. Tipe tandan. Ada satu tangkai perbungaan, yang bawah ini, satu tangkai perbungaan, berarti satu tangkai bunga majemuk, kemudian bercabang dan masing-masing cabangnya mendukung satu bunga. Baik, perhatikan. Ini satu tangkai perbungaan, terus memanjang sampai atas. Nah, ini bercabang berupa tangkai bunga. Bunga ada di situ. Bercabang berupa tangkai bunga, bunga ada di situ. Jadi bunganya memiliki tangkai bunga. Bunganya memiliki tangkai bunga. Makanya dikatakan kalau ada satu tangkai perbungaan dengan bunga-bunga yang memiliki tangkai bunga, maka tipe perbungaannya adalah tandan. Contohnya pada Trengguli. Kalau di UGM kalian bisa jalan
di arah barat masjid kampus. Itu ada jalan Trengguli. Nah, kalian bisa lihat bunganya sekaligus buahnya. Nah, dari perbungaan ini kita juga bisa belajar, ini adalah contoh bunga terbatas atau bunga tak berbatas. Ya, ini adalah bunga tak berbatas karena mekar dari bawah ke atas. Nah, yang di atas juga terus tumbuh. Nah, jadi kejar-kejaran. Baik, yang kedua, ketiga, 4, 5, 6. Ini sengaja gambarnya tidak saya detailkan sebagaimana gambar 1 karena kalian sudah pernah mendapatkannya. Ada bulir. Nah, bulir itu sama dengan tandan, tetapi bunga ini tidak memiliki tangkai bunga. Bunganya duduk pada langsung tangkai perbungaan tanpa disertai tangkai bunga. Nah, itu contoh bulir. Nah, kita tebak yang mana kira-kira dari gambar di sebelah kanan atas ini. Yang mana kira-kira? Yang ada satu tangkai, kemudian bunganya duduk pada tangkai perbungaan dan tidak memiliki tangkai bunga. Kira-kira yang mana? Ya, yang nomor 3. Yang nomor 3. Kemudian yang ketiga adalah untai. Seperti bulir, tetapi tangkai perbungaan hanya mendukung bunga yang berkelamin tunggal. Nah, kalau bulir itu ada jantan betina di dalamnya, ada butik dan benang sari. Nah, manakala dia hanya satu bunga berkelamin tunggal, maka menjadi untai. Jadi untai. Kemudian yang nomor 4 ada tongkol. Seperti bulir, tetapi tangkai perbungaannya besar. Jadi tangkai yang kecil ini itu membesar, kemudian bunga-bunga duduk di sana. Nah, membesar ini seringkali juga berdaging. Nah, seperti yang mana kira-kira? Nah, bisa yang ini, bisa yang ini. Ya, tangkai perbungaannya membesar dan bunga-bunga duduk di sana. Bunga-bunga duduk di tangkai perbungaan yang membesar tadi. Tangkai perbungaan ini bahkan juga seringkali berdaging. Nomor 5, tipe perbungaan payung. Nah, tangkai perbungaannya bercabang-cabang yang sama panjang. Nah, tangkai perbungaan kemudian bercabang-cabang yang sama. Yang nomor 6, cawan. Ujung tangkai perbungaan melebar membentuk seperti cawan. Dan bunga-bunga duduk di atasnya. Nah, berarti yang kanan bawah. Baik. Saya kira itu ada 6 tipe perbungaan sampai dengan slide ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tangkai perbungaan ini menjadi kunci. Jadi kalau penjelasannya tangkai perbungaan melebar, berarti tangkai perbungaan sudah tidak kecil seperti ini, melainkan sudah membesar. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Bongkol. Ya, bongkol. Ujung tangkai perbungaan membengkak seperti bola. Bunga duduk pada bagian yang membengkak. Nah, berarti seperti yang tengah ini. Contohnya seperti apa? Bongkol. Ya, bunga lamtoro. Bunga lamtoro. Ya, ada tangkai perbungaan, kemudian ada seperti bola. Nah, di sana ada bunga-bunga yang banyak. Nomor 8 adalah tipe perbungaan periuk.
Ini ujung tangkai perbungaan menebal dan berdaging membentuk seperti gada, godo orang Jawa ya. Nah, godo gitu, jadi tidak membulat seperti bola, tetapi dia seperti es krim gitu ya, es krim tetapi yang kotak gitu. Kotak, lah bunga duduk di seluruh permukaannya. Atau bisa juga membentuk badan yang membentuk seperti periuk. Nah, bunga-bunga duduk di dalam periuk. Nah, ini seperti bunga beringin. Bunga beringin, nah gambarnya itu yang tengah ini. Nah, yang tengah, jadi bagian atas ini lubang pada saat dia masih bunga, tetapi bunganya tidak berada di luar seperti ini. Bunganya itu berada di dalamnya. Jadi ini seperti periuk, periuk di balik ini bunga-bunganya di bagian dalamnya. Nah, di sini ada lubang kecil tempat hewan masuk menyerbuki bunga-bunga yang ada di dalam itu. Nah, nanti silakan dicari gambarnya sendiri. Sekali lagi kalian sudah pernah mendapatkannya. Nah, ini hanya sekedar penyegaran saja. Yang kesembilan yang biasa kalian jumpai adalah malai, tangkai perbungaan bercabang secara monopodial. Terus bercabang-bercabang. Malai, seperti jati. Nah, kalau cabang-cabang itu rata pada permukaannya menjadi malai rata. Ya, ini tadi yang saya tampilkan kepada kalian. Ya, nah ini contoh. Misalnya ini yang kiri sama yang kiri atas, yang tengah dan yang atas. Berarti tangkai perbungaan dia memiliki tangkai bunga, kemudian bunga duduk di sana. Berarti apa? Tandan. Ya, tandan ya tadi ya, tandan. Nah, silakan nanti kalian bisa pelajari dari gambar yang sesungguhnya. Baik, berikutnya adalah simetri bunga. Simetri bunga ini adalah garis ya, garis bayangan atau imajiner yang membagi bunga itu menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, kalau bisa berarti dia simetri. Contoh beberapa simbol simetri bunga. Kalau panah seperti ini, tombak, mohon maaf, ini berarti simbol dari simetri satu. Dia memiliki bagian yang simetri tetapi hanya satu kali. Sedangkan yang kanan, bintang ini simetri banyak. Artinya ketika dicari bagian yang sama, itu bisa dari banyak sisi. Nah, contohnya seperti apa nanti di slide berikutnya. Sedangkan asimetri ini tidak memiliki garis simetri. Dari arah manapun tidak dijumpai simetrinya. Nah, ini contoh yang simetri satu. Hanya kiri dan kanan dibagi. Zigomorfik. Tidak bisa dibagi atas dan bawah. Karena bentuknya berbeda. Nah, ini yang simetri banyak. Dari beberapa sisi bisa dibagi. Makanya simbolnya menjadi seperti bintang. Asimetri, silahkan dicoba mana yang simetri. Kalian bisa cari atas ke bawah, kiri ke kanan. Nah, tidak dijumpai asimetri. Nah, dari simbol-simbol simetri tadi, ada tombak, ada bintang, nah, kita bisa membuat rumus bunga. Ya, rumus bunga adalah susunan bagian-bagian bunga yang dinyatakan dengan lambang. Ya, lambangnya salah satunya bintang atau tombak tadi. Bunganya simetri atau tidak simetri. Kemudian ada huruf dan ada angka. Nah, huruf ini misalnya mahkota bunga, itu dalam bahasa Inggris corolla. Corolla disingkat CO. CO berarti mewakili mahkota bunga. Ada berapa? Nah, tinggal dihitung. Misalnya ini mahkota bunganya 1, 2, 3, 4, 5. Atau sebelumnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi paling depan adalah bintang, kemudian
ada kaliks CA, itu berarti yang putih ini kelopak bunganya 1, 2, 3, 4, 5, 6 CA. Hurufnya CA, angkanya 6, kemudian CO angkanya 6. Setelah itu baru putih dan benang sari yang sisi kanan ini. Ya. Putih dan benang sari. Ada androsium dan gymnasium. Nah, putihnya 1, kemudian benang sarinya banyak atau tak terhingga simbolnya. Nah, itu yang dikatakan rumus bunga. Nah, rumus tadi yang saya katakan itu menggambarkan kondisi bunga dan sifat yang sesungguhnya. Artinya ketika kami beri rumus bunga, kalian bisa menggambarkan, oh ini bunganya bunga simetri, oh ini bunganya berkelamin tunggal. Dari mana? Ya karena androsium gymnasiumnya dilihat, oh ada yang 0, berarti tidak ada benang sari atau putihnya. Kelihatan dari sana kondisi bunganya. Baik, saya kira itu tentang bunga sebagai refreshing buat kalian, sehingga bisa mengingat kembali materi tentang bunga. Bagi yang masih bingung beberapa gambar, kalian bisa mencari gambarnya sendiri, googling begitu, dan nanti bisa lebih detail belajarnya. Saya kira demikian untuk materi bunga. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan, disilakan.